Tunggu saja tidak sampai 2 tahun itu biasanya kembali menjadi kaya lagi. Saya ingin jadi bos. Nah, itu belum terlalu jelas. Bos apa? Tokopedia kenapa bisa sukses? Gojek kenapa bisa sukses? Facebook kenapa suksesnya luar biasa? Karena bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara membentuk mental kaya atau money mindset. Ini penting sekali karena secara psikologis yang namanya money mindset itu dapat berpengaruh terhadap Anda untuk menjadi kaya. Sudah banyak penelitian di luar sana yang menunjukkan tentang pentingnya money mindset ini atau mindset kaya terhadap kesuksesan seseorang untuk menjadi kaya. Contoh, misalnya di luar sana ada orang yang secara umum miskin, kemudian dapat hadiah, dapat lotre, besar sekali sampai ratusan juta atau miliaran. Nah, apa yang terjadi? Biasanya dalam waktu 2 tahun setelah dia dapat kaya itu tiba-tiba menjadi miskin lagi. Bahkan banyak yang jadinya semakin miskin lagi. Sebaliknya, orang yang sebelumnya kaya kemudian ketika misalnya ada musibah, apakah kebakaran, apakah kena pencurian dan sebagainya, menjadi miskin, tunggu saja tidak sampai 2 tahun itu biasanya kembali menjadi kaya lagi. Nah, ini menarik dan banyak yang melakukan penelitian seperti ini. Kenapa orang yang mindsetnya... Nah, ini menarik dan akhirnya dilakukanlah penelitian pada kasus seperti ini. Kenapa orang yang miskin ketika dapat harta tiba-tiba ya menjadi kaya, itu ujung-ujungnya banyak yang akhirnya menjadi miskin lagi. Ada 1-2 yang terus akhirnya sukses, makin berhasil, tapi kebanyakan menjadi miskin lagi. Sebaliknya yang tadi kaya, ya kenapa kok menjadi kaya lagi? Ternyata salah satu kuncinya yaitu adalah di mindset kekayaan ini. Orang yang tadi miskin kembali miskin lagi karena secara mindsetnya adalah mindset miskin. Sementara orang kaya, kenapa meskipun miskin kemudian akhirnya menjadi kaya lagi? Itu karena mereka memiliki mindset kaya. Nah, di video ini saya akan sharing pada Anda tentang apa saja mindset kaya yang mereka miliki dan apa saja yang bisa Anda terapkan dalam keseharian Anda. Sekali lagi, menurut saya ini penting ya, karena ini salah satu bentuk psikologis buat diri Anda agar bisa menjadi kaya. Nah, sebelum kita lanjutkan, untuk Anda yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa klik subscribe channel ini. Insya Allah materi-materi bermanfaat akan hadir untuk Anda. Kita mulai dari yang pertama. Orang-orang dengan mindset kaya itu mereka secara umum mampu memvisualisasikan kesuksesannya dengan jelas, clean and clear. Nah, pertanyaannya pada diri Anda adalah, apakah Anda ingin sukses? Apakah Anda ingin kaya? Kalau iya, apakah Anda sudah berhasil memvisualisasikan kesuksesan itu? Kalau belum, coba dimulai dari sekarang. Ini penting karena apa? Contoh misalnya gini, ketika Anda itu hanya berpikir, saya ingin sukses, maka itu belum mampu memvisualisasikan. Sukses itu tidak jelas. Saya ingin punya banyak uang, itu belum bisa divisualisasikan. Nah, mulai saat ini Anda ubah seperti ini. Saya ingin sukses, yaitu punya rumah sendiri, punya istri, punya anak yang rajin belajar, punya usaha, punya pendapatan minimal 100 juta per bulan. Nah, itu adalah contoh memvisualisasikan kesuksesan. Contoh yang kurang bagus adalah saya ingin jadi bos. Nah, itu belum terlalu jelas. Bos apa? Beda halnya ketika saya ingin punya bisnis perusahaan atau saya ingin punya toko, warung misalnya, dan di situ saya punya 5 karyawan, kemudian omsetnya minimal 20 juta per hari. Nah, itu adalah contoh memvisualisasikan. Oke, rumah makan, misalnya rumah makan Padang atau apa, itu adalah memvisualisasikan kesuksesan. Jadi, langkah pertama adalah Anda usahakan visualisasikan kesuksesan Anda itu seperti apa. Kemudian yang kedua, ciri-ciri atau rahasia orang sukses di luar sana yang memiliki mindset kaya, mindset sukses, yaitu adalah mereka selalu memantaskan diri untuk kaya. Nah, ingat kisah tentang yang si kaya dan si miskin ketika mendapat hadiah atau ujian, ya, itu berhubungan sama yang nomor 2 ini. Jadi,
orang-orang kaya itu secara umum mereka menempatkan psikologis mereka itu pantas untuk kaya. Tanpa disadari, orang-orang yang memiliki mental miskin itu merasa dirinya tidak layak untuk kaya. Nah, di sini harus mulai Anda ubah. Seperti ini, misalnya saya layak kok mendapat gaji atau saya mendapat pendapatan 100 juta per bulan. Saya layak kok punya mobil seperti itu. Saya layak kok untuk punya rumah di tengah kota misalnya. Nah, layak-layak seperti itu perlu ditanamkan ke dalam psikologis Anda. Sehingga ketika ada momen untuk Anda menjadi kaya, maka Anda secara psikologis sudah siap dan bilang, yes, memang saya pun layak untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesuksesan itu. Berikutnya yang ketiga, yaitu adalah untuk poin berikutnya. Untuk mindset kaya, yaitu adalah tahu kelebihan diri sendiri. Ini penting ya, memang kita juga harus tahu kekurangan diri sendiri, tapi salah satu yang membuat kita berkembang dan bisa sukses yaitu adalah kita tahu kelebihan diri sendiri dan mengoptimalkan di titik tersebut. Ingat, sambil kita perbaiki kekurangannya atau menutup celah-celah kekurangan kita. Tapi kalau kita fokusnya terlalu pada kekurangan, maka relatif sulit untuk berkembang. Jadi fokus apa kelebihan yang Anda miliki dan optimalkan di situ. Apakah misalnya Anda contoh bedanya antara yang tidak tahu kelebihan diri dengan yang tahu seperti ini. Saya cuman lulusan akuntansi. Nah, itu adalah contoh-contoh yang tidak tahu tentang kelebihan dirinya. Bandingkan seperti ini, saya adalah lulusan akuntansi sehingga saya bisa menghitung, saya bisa membuat laporan keuangan, saya bisa membantu orang untuk melakukan perhitungan lebih cepat. Nah, itu contohnya ya. Jadi apa yang dimiliki dan apa yang kelebihan Anda dibandingkan teman-teman Anda atau orang-orang di sekitar Anda. Itu harus Anda catat. Kemudian berikutnya, mindset kaya yang perlu dilatih yaitu adalah selalu berpikir untuk memberi nilai lebih. Perusahaan-perusahaan besar, orang-orang sukses di luar sana itu selalu berpikir untuk apa yang bisa saya beri nilai lebih untuk lingkungan sekitar. Google kenapa sukses sekali? Karena dia memberi nilai lebih yaitu adalah memudahkan orang untuk mencari. Facebook kenapa suksesnya luar biasa? Karena memberi nilai lebih yaitu untuk menjadi media sosial, mengumpulkan lagi orang-orang yang sudah lama tidak ketemu untuk sharing informasi secara kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Tokopedia kenapa bisa sukses? Gojek kenapa bisa sukses? Karena mereka memberi nilai lebih pada kita semua. Menjadi mudah untuk membeli sesuatu, mencari sesuatu. Kemudian bagi penjual juga dipermudah dan sebagainya. Nah, ini yang perlu Anda tanamkan ke dalam diri Anda sendiri untuk selalu berpikir nilai lebih apa yang bisa saya berikan terhadap lingkungan. Anda seorang guru private, berarti apa nilai lebih Anda? Saya bisa membantu orang tua untuk memintarkan anaknya meskipun mereka tidak harus kemana-mana, cukup di rumah. Anda yang datang private ke sana. Ya, apapun itu nilai lebih itu harus Anda catat dan Anda tonjolkan bersamaan dengan poin yang sebelumnya yaitu adalah mencari tahu apa kelebihan diri sendiri. Berikutnya, yang kelima yaitu adalah orang-orang sukses, yaitu mereka orang yang sangat menghargai yang namanya proses. Mereka tidak terlalu percaya dengan yang namanya hasil instan. Dan pemikiran seperti ini pun harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Kalau kita mau punya pohon yang berbuah, maka kita berpikirnya adalah oke, berarti bagaimana caranya kita mulai dari menanam, memupuknya, menyiraminya, dan seterusnya sampai berbuah. Meskipun, Kang, saya mendingan beli buah, beli aja di toko. Oke, tapi prosesnya harus dipikirkan. Oke, berarti saya harus memiliki uang, saya harus pergi ke pasar misalnya, atau ke toko buah, kemudian membeli, dan sebagainya. Nah, prinsip tentang proses ini itu sangat membantu dan bisa menjadikan sudut pandang kita menjadi lebih bijak terhadap kesuksesan. Karena mereka tahu bahwa kesuksesan itu adalah proses, maka mereka akan menghargai langkah-langkah yang dijalani, yang perlu dilakukan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Jadi kalau Anda mau kaya, mau sukses, jangan lupa proses apa yang perlu Anda lakukan untuk mencapai kekayaan tersebut. Kang, saya ngelihat ada teman saya yang berhasil atau ada orang di luar sana yang bisa mendapatkan 100 juta per bulan misalnya.
ya. Nah, Anda mencari tahu proses apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa mendapatkan 100 juta per bulan tersebut. Fokus terhadap proses, insya Allah Anda akan bisa dapat hasilnya seperti yang Anda harapkan. Kemudian, berikutnya yang keenam yaitu adalah mengambil langkah kecil. Nah, ini juga penting. Berhubungan sama poin sebelumnya, yaitu untuk mencapai kesuksesan, yaitu adalah harus mampu memecah target besar ke dalam target-target kecil. Anda ingin bikin rumah yang besar, maka Anda harus mulai dari mendesainnya dulu. Anda harus berarti temboknya dulu, bata demi bata yang dipikirkan. Kemudian bagaimana pembuangan airnya nanti, bagaimana nanti ventilasi udara, dan sebagainya. Mereka memecah menjadi bagian-bagian kecil. Ketika Anda fokusnya hanya pada gambaran besar, ibaratnya kayak mau naik gunung, ya. Ketika Anda fokusnya hanya saya ingin gunung tersebut tanpa memikirkan jalan kecilnya, maka akan sulit untuk mencapai kesuksesan di puncak gunung tersebut. Nah, orang-orang sukses, ya, dan mindset mereka yaitu adalah targetnya besar, tapi mereka berpikir secara step-step apa yang perlu saya lakukan. Nah, sehingga persiapannya pun itu akan memperhatikan pada step-step kecil. Saya ingin mendapat 100 juta per bulan. Apa caranya prosesnya? Kemudian dipecah sedikit-sedikit. Oh, berarti saya harus jual di marketplace. Oh, berarti saya harus punya website. Oh, berarti saya harus menghubungi ke sini. Oh, berarti saya harus seperti apa? Step-step kecil itu harus dipikirkan. Berikutnya, yang ketujuh yaitu adalah orang-orang sukses di sana tidak menyalahkan lingkungan. Memang sekali dua kali mungkin lingkungan itu salah, apakah dari orang lain ya atau sistem dan sebagainya. Tapi fokus utama mereka orang-orang sukses itu lebih fokus terhadap introspeksi diri atau timnya sendiri. Ketika mereka mengalami kegagalan, nah mereka tidak menyalahkan, wah ini karena hujan sih, wah ini karena pemerintah, wah ini karena apa. No, mereka berpikir, apa yang membuat kami gagal ketika seharusnya secara prediksi harusnya baik-baik saja. Nah, ketika mereka ini fokus terhadap diri sendiri, introspeksi terhadap diri sendiri atau timnya, maka potensi untuk sukses berikutnya itu lebih besar. Kita ambil contoh misalnya Elon Musk. Ketika roket yang dia bikin itu gagal lagi untuk mendarat, apa yang dia ucapkan? Yes, ini adalah proses pembelajaran untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Semua data itu dia catat ya. Kemudian sehingga berikutnya semakin berhasil lagi. Thomas Alva Edison, kita mungkin sering mendengar quote-nya bahwa dia berhasil menemukan lampu yang hidup itu adalah setelah melewati 1000 kali kegagalan. Nah, apa yang dia ucapkan? Apakah dia merasa dirinya gagal? Tidak. 1000 langkah itu perlu saya lewati untuk mendapatkan keberhasilan ini. Jadi terus mengintrospeksi lagi, apanya nih yang salah? Wah, ternyata filamen listriknya, oh ternyata besinya, oh ternyata udaranya, dan sebagainya. Sehingga karena fokusnya introspeksi diri, maka insya Allah kesuksesan akan mudah dicapai. Saat ini, Anda pun bisa mengaplikasikan yang nomor 7 ini. Wah, misalnya ini ada COVID. Wah, misalnya ternyata pengurangan karyawan, gajinya pas-pasan. Nah, apakah Anda akan fokus terhadap masalah lingkungan? Wah, ini nih masalahnya, wah ini perusahaannya dan sebagainya. Atau Anda akan fokus introspeksi diri. Saran saya untuk membentuk mindset positif, mindset kaya, fokuslah terhadap diri sendiri. Berarti saya harus melakukan sesuatu. Berikutnya yang ke-8 yaitu adalah mindset orang kaya di sana, mereka mampu mengorbankan kesenangan sesaat. Nah, kesenangan sesaat itu apa saja? Kesenangan-kesenangan yang sebenarnya tidak terlalu memberi hasil productivity yang positif. Contoh, misalnya main game, nonton film yang hanya menghabiskan waktu, scrolling media sosial, ngobrol-ngobrol tidak jelas, itu adalah contoh-contoh kesenangan sesaat. Seru sih, memang sih gitu, tapi kalau sudah apa hasilnya, apa manfaatnya? Nah, orang-orang sukses di sana, mereka memahami ini dan mampu untuk mengontrol dirinya sendiri, kapan waktunya main, kapan waktunya bersenda gurau, kapan waktunya harus produktif. Bahkan karena mereka tahu tentang diri mereka sendiri, maka mereka biasanya tahu kapan harus ngobrol yang produktif juga. Nah, coba Anda bandingkan, coba Anda hayati diri Anda sendiri, apakah Anda itu bisa
tahu kapan harus berhenti, lagi media sosial. Oke, stop, sekarang waktunya saya membaca buku. Stop, sekarang waktunya saya ikutan e-course atau webinar. Stop, sekarang saya waktunya nonton ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau misalnya Anda masih belum bisa, maka Anda perlu latih diri Anda untuk manajemen dirinya agar bisa mengorbankan kesenangan sesaat. Berikutnya yang ke-9 yaitu adalah action. Berani mengambil tindakan dibandingkan mengambil alasan. Orang-orang sukses di sana, mereka memiliki pemikiran action. Action, action, action. Oke, ada ilmunya, langsung action, langsung action. Nah, beda dengan orang-orang mental miskin, yaitu mereka selalu mencari alasan atau penundaan-penundaan. Ketika misalnya saat ini Anda sudah tahu bahwa yang namanya belajar online itu penting, nah tinggal pilihannya ada apakah Anda langsung action, oke saya akan langsung belajar, atau mencari alasan, wah susah, wah saya gaptek, besok aja, dan sebagainya. Nah, keputusan yang Anda ambil itu akan menentukan apakah Anda termasuk mindset kaya atau mindset miskin. Saran saya, usahakan fokus terhadap action, ambil tindakan, dan kurangi alasan apapun itu. Berikutnya yang ke-10, orang-orang sukses mereka memiliki respect terhadap uang. Mereka menghargai terhadap uang seberapapun itu. Apakah itu besar ataupun itu kecil. Terkadang tanpa disadari, alam bawah sadar seseorang suka menyebutkan bahwa ini mah nggak ada harganya. Misal, dia sudah membantu ya, kemudian dapat bayarannya misalnya menurut dia yang biasanya 100.000 didapatnya cuma 20.000. Kemudian dia 20.000 nggak ada gunanya ini, dibuang. Nah, itu tidak menghargai uang. Atau misalnya Anda jualan nasi goreng misalnya. Kemudian udah gitu sehari-hari dapatnya 200.000. Hari ini dapatnya cuma 20.000. Nah, ketika Anda itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah gitu, dapat 20.000 juga ini lumayan, tabung atau sedekahkan atau apapun untuk produktif, berarti Anda respect terhadap uang. Beda halnya ketika orang-orang luar sana yang kemudian uang, cuma 20.000, kemudian menyalahkan lingkungan, menyalahkan uangnya itu sendiri dan sebagainya, itu contoh yang tidak respect terhadap uang. Nah, ini menarik ya, karena ternyata dari respect kita terhadap hal-hal kecil, itu akan menunjukkan juga respect kita terhadap hal-hal yang besar secara natural. Nah, itu penting ya. Kemudian kita masuk ke poin terakhir yang menurut saya ini penting sekali, yaitu adalah belajar dan berlatih. Untuk membentuk mindset kaya, mindset sukses, maka salah satu kunci yang paling penting banget yaitu adalah terus-menerus belajar dan berlatih. Kalau Anda perhatikan orang-orang sukses di luar sana, mereka rajin baca buku atau ikut pelatihan, webinar, e-course, dan sebagainya. Bahkan kayak Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, itu mereka selalu membaca buku, bahkan sehari bisa 2, 3, 4 buku dalam satu hari. Nah, untuk Anda, itu pun disarankan demikian. Terus belajar apapun itu, kalau bisa beli buku seminggu sekali, bahkan kalau bisa lebih. Kemudian ikut seminar, ikut webinar, ikut e-course kalau bisa sebulan sekali, bahkan kalau bisa lebih. Terus belajar dan berlatih. Karena ini menariknya, semakin orang itu suka belajar, semakin pintar, dia akan merasa dirinya semakin bodoh. Ini kata-kata bijak. Maksudnya apa? Maksudnya dia semakin mengetahui bahwa ternyata banyak ilmu di luar sana yang belum dia kuasai, dan dia tahu dengan menguasai itu akan membuatnya semakin sukses lagi. Beda dengan orang-orang yang bodoh secara tanda kutip, mereka adalah orang-orang yang merasa dirinya udah tahu segalanya. Nah, itu tidak bagus. Karena apa? Mereka akan membatasi dirinya sendiri untuk belajar hal-hal baru. Zaman terus berubah, semua di sekitar kita terus berubah. Yang tidak pernah berubah yaitu perubahan itu sendiri. Nah, jadi perubahan itu adalah hakiki. Nah, sehingga orang-orang mindset kaya, mindset sukses itu selalu berpikir bagaimana saya terus belajar untuk menyikapi perubahan dan pengembangan diri. Nah, itu adalah 11 cara membentuk mental kaya yang perlu kita lakukan. Kalau kita rekap lagi, apa saja 11-nya? Yang pertama adalah Anda harus mampu memvisualisasikan kesuksesan atau kekayaan. Yang kedua, Anda harus memantaskan diri untuk kaya. Kemudian Anda harus tahu apa kelebihan diri Anda. Berpikir, yang keempat, berpikir untuk memberi nilai lebih. Yang kelima, menghargai proses. Yang keenam, mengambil langkah-langkah kecil. Yang ketujuh, tidak menyalahkan lingkungan. Kedelapan, mampu mengorbankan kesenangan sesaat. 9. Action dibandingkan alasan.
Yang ke-10 adalah respect, menghargai uang meskipun itu kecil. Dan yang ke-11 yang paling penting yaitu adalah terus belajar dan berlatih. Semoga bermanfaat, semoga membuka wawasan Anda untuk ternyata mindset kaya itu penting dan harus dilatih. Dan untuk Anda yang merasa dapat manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan pencet loncengnya karena kami akan terus sharing ilmu-ilmu bermanfaat untuk Anda. Bye-bye.